Tripod Trice Information Podcast bersama saya Wawan Kurniawan. Hari ini kita akan membahas tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi pertukaran mahasiswa merdeka ini program pemerintah. Nanti lebih jelasnya sudah kita hadirkan dua narasumber luar biasa. Mereka merupakan penerima ataupun mahasiswa yang lolos untuk program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Nah, jadi kurang lebih kegiatan ini untuk mahasiswa aktif 2021-2022. Tujuannya sih agar ada kecintaan di antara perbedaan. Kan kita tahu ya, Indonesia dengan berbagai macam pulau. Artinya si mahasiswa yang di Jawa Barat bisa ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan kurang lebih informasinya yang saya dapatkan juga, kurang lebih ini diikuti untuk 20.000 mahasiswa aktif di Indonesia. Dan juga selain itu tentunya dengan pertukaran ini diharapkan juga menambah yang namanya peluasan kompetensi dari masing-masing mahasiswa. Oke, langsung saja kita sambut dua narasumber kita hari ini. Halo Awan. Oke, selamat datang di Tripod, Kak Rizky dan juga Kak Mira. Oke, Kak Rizky, kalau kita kan sudah kenal, mungkin bisa juga perkenalkan diri Kak Rizky dan juga Kak Mira kepada teman-teman yang ada di rumah sana. Halo, aku Rizky Budianto. Saya kuliah di Universitas Nusa Mandiri, Prodi Informatika, dan alhamdulillah nih teman-teman, saya lolos dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini. Dan alhamdulillah saya keterima di PT Petenima Universitas Negeri Medan. Oke, kalau nama saya Mira Rahmadian dari program studi manajemen semester 2, alhamdulillah diterima di Universitas Sriwijaya. Keren. Nih Kak, awal-awal mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya nih tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Itu tuh konsepnya seperti apa untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini? Oh iya, untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini sih, ini program dari pemerintah ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kemendikbud. Itu tersedia, ada websitenya pmm.id gitu kalau nggak salah. Nah, kita tuh daftar melalui website tersebut. Jadi seluruh mahasiswa yang aktif di Indonesia, di seluruh Indonesia, kita kalau misalnya ingin mengikuti program tersebut, kita harus daftar di website tersebut. Itu selanjutnya? Selanjutnya kita ya mengisi berkas-berkas yang ada persyaratan-persyaratannya di situ. Kayak misalnya harus menjadi mahasiswa aktif kan, terus terdaftar, IPK-nya minimal 2,75, dan ya paling utama direstui orang tua sih. Artinya baik PTN atau PTS punya kesempatan yang sama ya? Sangat mempunyai kesempatan jika mereka mau mengikuti program tersebut. Jadi awal mulanya nih kalian bisa ikut itu dari mana infonya nih? Nih kalau saya sih kan sering ngepoin Instagram yang berbasis Kemendikbud juga, terus saya juga follow Instagram kampus sendiri gitu kan. Ya intinya saya tahu program tersebut dari Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oh gitu. Oh ada akun Instagramnya. Iya. Mungkin boleh dikasih info dong buat teman-teman. Nih bagi teman-teman ya, kalau misalnya semester depan nih, kalau sekarang kan pendaftarannya udah ditutup. Oh sudah ditutup. Ditutup. Per 20 Juli kalau. Juli. Oh gitu. Bulan ini berarti ya ditutupnya 20 Juli kemarin. Oke, dilanjut boleh. Ya. Kalau saya sendiri taunya dari grup Prodi Manajemen, ada yang nge-share. Ini loh dari kampus ada sosialisasi PMM 2, yang mau ikut silahkan. Iya. Oh sekarang sudah masuk batch 2. Iya, batch berarti 2. batch pertamanya di kapan tuh? Kemarin saya juga kurang tahu sih kalau misalnya batch pertama. Cuma kalau yang sekarang saya alhamdulillah sudah tahu. Makanya gitu. saya ikut gitu. Mungkin ke depan ada lagi nih batch berikutnya. Ada, pasti ada batch 3 juga. Gitu. Teman-teman yang mau ikuti langsung aja kepoin gitu kan Instagramnya program pertukaran mahasiswa merdeka. Di sana pasti terdapat info-info penting juga gitu. Oke. Tadi kan dikasih tahu tuh ya. Jadi nanti pertamanya berarti di web. Iya, di web. Terus nanti apa lagi tuh? Isi berkas, lengkapin berkas-berkas. Berkasnya itu kayak misalnya transkrip nilai semester kemarin. Kan kalau saya kan satu kayaknya dari awal. Kan saya baru satu semester doang kemarin. Jadi semester 1 aja. Kamira berarti sekarang nanti pas kuliah di sana semester 3. Semester 3. Kalau Kak Rizky? Kalau saya sendiri sekarang kan semester 6, nanti pas kuliah di Universitas Negeri Medan semester 7. Oh berarti nanti balik ke sini nyusun skripsi. Skripsi. Oh, luar biasa. Lancar-lancar ya mudah-mudahan ya. Amin ya Allah, amin. Nah,
pas kemarin ini kan tentunya seleksi ya. Iya. Dari sekian banyak ada berapa yang kemarin yang ini? Kemarin tuh yang daftar itu ada 35.000 kurang lebih, banyak, dan ya. yang keterima 12.000, dan kita alhamdulillah ya termasuk orang yang 12.000 tersebut. Alhamdulillah. Jadi separuhnya ya, separuh Iya. dari yang daftar. Teman-teman dari kampus yang sama ada juga yang lolos. Ada yang lolos, alhamdulillah. Yang daftar itu 6 orang ya kalau nggak salah ya, dan yang keterima cuma 4 orang. Yang terima Termasuk kita. 4 orang. Ini kan Kak Rizky sama Kamira berarti beda kampusnya. Beda kampus. Tadi Kak Rizky di Universitas Negeri Medan. Negeri Medan, kali ini Sriwijaya. oh Sriwijaya, luar biasa. Pasti nanti tuh banyak-banyak tantangan nih. Iya. Nah persiapannya kayak gimana nih? Karena kan culture shock lah gitu ya. Iya. Dari Jawa Barat berarti ke daerah sana gitu kan. Kira-kira persiapan dari sekarang apa nih? Kalau emang sih ya, kalau kata orang-orang culture shock itu sesuatu yang emang susah dilakukan. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, ya menjadi tantangan buat diri saya sendiri, karena kita di sana akan mengalami perbedaan bahasa juga, perbedaan makanan, ya setidaknya kita harus bersifat terbuka dan harus juga bersifat aktif, sering tanya biar bisa menyesuaikan gitu Oke. ke lingkungan yang ada di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Kan kita dari sini, dari Jakarta pergi ke Sumatera, pasti beda banget lah dari segi budayanya juga, cara bahasanya gitu. Oke, kalau Kak Rizky sendiri asal dari memang asli Jakarta? Kalau saya perantauan, saya dari Indramayu, Jawa Barat, Oh, dan Indramayu. saya ngerantau di Jakarta. Oke, dari Indramayu ke Jakarta, dari Jakarta sekarang pindah ke sana ya, ke Sumatera. Kalau Kamira gimana? Aku dari Tangsel sih. Oh dari Tangsel. Tangsel tuh lebih ini lagi ya, pindah ke sana ke Sriwijaya. Kira-kira apa tuh persiapan yang diperlukan? Karena kan pasti berbeda gitu loh antara yang di sini. Jangankan kita sudah beda pulau, beda masih di Jawa Barat aja, kebiasaan yang di Bogor sama yang di Jakarta pasti beda gitu kan. Persiapan Kamira tuh kayak gimana? Siapin mental. Bener banget sih, emang harus siapin mental ya. Terus cari-cari juga sih di Google kayak apa aja sih adat-adat yang ada di sana gitu biar kita tuh nggak terlalu kaget dan bisa menyesuaikan. Tapi kalian udah pernah ke sana belum? Belum pernah. Oh belum ya. Ya mungkin kan kayaknya- sebelum kita di sana lah kuliah di sana mungkin gitu kan lihat dulu nih nanti kayak gimana sikon dan lain segala macam belum ya? Belum pernah. Cuma kayak kan di sana disediain asrama gitu kan. Oh, Cuma ada. ada di sana tuh ada dosen pendamping ya istilahnya gitu. Jadi mereka tuh survei asramanya gitu, karena di Unimed itu kan Universitas Negeri Medan ada asramanya, jadi udah disediain. Jadi kayak nge-share aja video, oh ini buat asrama nanti kalian di sini ya gitu. Oh gitu. Nah untuk tadi apa namanya dosen pendamping mungkin ya? Iya. Dosen pendamping dari kampus kita atau dari kampus yang kita tuju sana? Dari kampus yang kita tuju di sana. Oh gitu. Berarti di sana sudah ada dari kampusnya sudah menyediakan bahasanya, sudah menyiapkan dosen-dosen untuk Iya. membimbing lah bahasanya selama kegiatan di sana. Kalau di Kamira sama di kampusnya? Sama ada Termasuk mes juga disediakan. tersedia. Berarti kita pure ya di sana tidak harus bayar segala macam gitu. Iya. Nah terus kayak kebutuhan hidup, transportasi kan kalau misalkan ada kegiatan apa-apa gitu, apakah ada backupan juga? Sebenarnya sebelumnya ini sangat-sangat berterima kasih sih kepada pemerintah ya, terutama yang udah merangkai sedemikian rupa ini program pertukaran mahasiswa merdeka, karena kita itu emang benar-benar difasilitasi oleh pemerintah dari mulai tiket pesawat, terus kayak uang saku juga, biaya hidup ya kan. Jadi kita ya asal kitanya aja yang siap dan ada kemauan gitu. Oke, nah tadi biaya hidup berarti bahasanya ditransfer kali ya tiap bulan atau Iya. gimana? Dengan melalui rekening BRI ataupun BSI. Ya jadi sebelum kita daftar itu harus ada kayak ketentuan kita tuh bisa bikin akun bank BRI, hanya BRI ya. Kalau banyak BSI khusus daerah Aceh. Iya. BSI untuk mungkin karena di sana belum masuk semua kali ya, karena kan salam di Mekah itu ya kalau di Iya. Aceh. Nah berarti pas awal daftar itu kita balik lagi nih ke daftar nggak nih, apa-apa. karena mungkin tadi belum kita bahas semua. Iya. Berarti setelah berkas kayak tadi KHS, kemudian mungkin kartu tanda mahasiswa juga perlu mungkin. Itu nggak perlu deh ya. enggak Enggak. BPJS. Oh ada. BPJS. Yang penting BPJS kayak kalau misalkan kita kan ngerantau ya di sini, kalau Rizky sendiri ngerantau ya itu harus ada surat domisili dari RT RW juga gitu. Dari sini atau dari tempat asal di Indramayu? Nggak dari sini. Oh di dari Jakarta sini. iya. Gitu. Berarti nanti kalau udah itu semua dari kampus harus bikin surat keterangan. Biasanya kan misalkan mahasiswa bener nih mahasiswa sini Iya, gitu. surat persetujuan dari dekan fakultas. Ada juga. Baru nanti selanjutnya bikin rekening lah ya. Iya. Rekening itu kalau seandainya lolos nanti ditransfernya Lewat situ. Iya, lewat rekening situ. tersebut. Boleh dong bisik-bisik berapa nominalnya?
Kalau nominalnya sih ya Kalau ada biaya kedatangan, jadi pas kita datang ke kampus penerima itu kita bakal dikasih duit kurang lebih 600.000 buat biaya kedatangan. Terus untuk per bulannya itu dikasih 1.200.000. Cukup lah ya. alhamdulillah sih cukup. Ngirit-ngirit. Sebenarnya harus ngirit-ngirit sih Iya, kita karena itu 1.200.000 itu termasuk buat biaya makan sama biaya asrama gitu kan. Kalau katanya sih di Unimed itu per bulannya asramanya 500.000. Oh, tetap bayar. Saya kira maksudnya disediakan di sana, ya sudah tinggal diisi aja. Ya, enggak. Oh, tetap sewa jadinya. Iya, iya. Tapi ya kita bersyukur aja sih karena bukan uang dari kita ya, dari pemerintah ya, alhamdulillah. Berarti itu tinggal sisanya dibagi 30 hari, gimana caranya biar Iya. cukup lah ya. Ngirit-ngirit. Buat dibagi ntar ada tugas mungkin yang perlu mengeluarkan uang dan lain segala macamnya. Tapi ya luar biasa lah apresiasi yang setinggi-tingginya nih buat kakak-kakak di sini. Dari tadi berapa? 35.000 yang lolos? Iya. Dan keterima cuma 12.000. 12.000. Nah, sebelumnya ini kan tadi di Universitas Negeri Medan, ini di Sriwijaya. Itu memang di awalnya kita tentuin, maksudnya nih pas daftar mau pilih di mana nih? Atau nanti dari pemerintah yang nentuin? Sebenarnya kita sendiri sih yang nentuin. Jadi kan kata pihak PMM-nya gitu, yang mahasiswa di Pulau Jawa itu nggak boleh milih apa sih universitas yang ada di Pulau Jawa. Jadi kita Kita harus keluar pulau, iya. entah di Sumatera, Sulawesi, Gitu. atau Kalimantan. Begitupun mereka, Iya, begitupun yang di mereka. Medan misalkan, di Bengkulu, Iya. nggak boleh kuliah di wilayah situ, Nggak harus boleh. keluar pulau. Iya. Jadi ya antar pulau. Karena tadi sih sesuai ya dengan apa info yang saya dapatkan untuk menambah kecintaan perbedaan gitu kan Iya, antar betul suku dan segala macam gitu. Jadi ini yang ada lingkungan Jawa Barat larinya ke sana. Iya. Luar biasa. Terus kemudian kenapa pilihnya kampus itu? Satu dulu deh dari Kariski baru nanti Kamira. Kalau misalnya saya tuh sebenarnya direkomendasiin sama wakil rektor itu suruhnya di Papua. Cuma kayak Papua itu kayak kejauhan. Terus kayak gimana ya? Saya searchnya di Medan karena emang itu peluangnya tinggi. Kuotanya ada 500 orang. Dan alhamdulillah saya sebagai pendaftar nomor 233. Oh gitu, berarti bermain strategi juga Iya, ya. bermain Jadi strategi. kuota kampus masing-masing kampus tuh beda. Iya. Nah, Kak Rizky lihat peluang di sana. Medan dengan kuota sekian, yang daftar sekian. Iya. Berarti kan logikanya kemungkinan lolosnya lebih besar Iya. gitu. Kalau Kamira? Sama sih, kalau aku milih Sriwijaya tuh pertama konsul dulu sama saudara aku yang udah lulus itu. Kak, ini gimana nih enaknya, kemana? Ya, aku disaranin ke Sriwijaya karena emang kuotanya juga gede sih, 300. Terus peminatnya kurang, padahal Sriwijaya ya. Jadi saya milih Sriwijaya. Itu kan dikasih 2 pilihan. Ada pilihan pertama sama pilihan Iya, kedua. pilihan Pilihan kedua. pertama aku pilih Sriwijaya, keduanya Ganesha di Bali. Saya di Bali. Wah, berarti kalau Sriwijaya nggak lolos masih ada di Bali. ada. Kalau Kak Rizky selain di Medan? Saya milihnya yang pertama sih saya harus milih PTN ya. Yang kedua saya milihnya perguruan tinggi swasta, itu Universitas PGRI Sumatera Barat. Oh gitu. Enggak, berarti memang harus ada PTN-nya atau memang misalkan nih, ya kan kita kadang pengen juga di PTS tapi yang bahasanya berkelas lah gitu kan. Apa memang harus ada PTN? Enggak juga sih random. Kita maunya kemana gitu. Jadi sesuai kuota yang apa sih meluangkan aja gitu. Nah, nanti di webnya itu apakah memang sudah tercantum nih, misalkan kampus mana aja yang sudah ada atau kita bisa ketik, artinya bisa ketik ya kampus manapun bisa gitu. Enggak, harus kampus yang udah terdaftar. Yang sudah terdaftar di web tersebut. Iya. Itu karena kan kita tahu lah di Indonesia nih kampus banyak Banyak banget banget sih. gitu kan. Gitu. Kalau misalkan semuanya bisa juga kayaknya kan lumayan kuotanya gitu. Kalau tadi saya makin kepo nih dari fasilitas yang didapat selain uang saku ada yang lain. BPJS per bulannya dibayar 150.000. Itu tapi BPJS yang nggak ditanggung pemerintah. Jadi kalau kita bayar mandiri BPJS-nya itu baru ada bayaran dari pemerintah 150 gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ikut dari pemerintah ya berarti memang sudah di backup dari Iya, sana. sudah di-backup. Gitu. Jadi intinya biaya hidup ditanggung, termasuk kesehatan pun ya kan kita ya syukur-syukur kan sehat terus Iya, ya. alhamdulillah itu yang dipengen sih. Tapi sewaktu-waktu ya namanya qadarullah misalkan dikasih sakit gitu berarti sudah ada backup apapun dari sana. Gitu. Kalau ya misalkan semacam alat elektronik kayak sekarang kan kita kuliah ya laptopnya udah hal yang lumrah gitu di tempat kuliah gitu. Kalau itu belum berarti ya. Bawa sendiri. Oh, bawa sendiri gitu ya. Termasuk bekal berarti Ya. bawa sendiri. Kita juga sebenarnya harus nge-backup bekal sendiri sih. Lama juga kan turunnya.
Oke, nah nanti kira-kira tunjangan kan berarti udah seperti itu. Program perkuliahan ini kan nanti selama 1 semester. Iya. Kira-kira semester berikutnya apakah Kak Rizky sama Kamira bisa melanjutkan, artinya bisa melanjutkan, mengajukan lagi? Atau sudah cukup memang, artinya masing-masing mahasiswa bisa sekali aja jatahnya gitu? Atau kayak gimana? Itu emang sih harus sekali saja jatahnya. Oh gitu, berarti Kak Rizky, ya kalau Kak Rizky memang kan tinggal gini ya. Misalkan Kamira nih, baru semester 3 kan, nanti semester 3, semester 4, misalkan semester 5 mau lagi ketagihan gitu, berarti Nggak bisa. Jadi kan di awal juga ada persyaratannya, nggak boleh ngikutin PMM yang sebelumnya gitu. Jadi kalau udah ngikut PMM sekali nggak boleh ikut lagi. Nah dari PMM ini ada nggak program khusus? Misalkan nih targetnya ada apa yang harus dicapai oleh teman-teman gitu? Sebenarnya ada sih modul Nusantara ya. modul Nusantara. Modul Nusantara. Itu apa tuh modul Nusantara? Jadi di sana itu kita ya kayak keliling studi tour gitu. Oh, Modul study Nusantara jadi kan tour. mengenal kebudayaan yang ada di Sumatera. Kalau saya nanti ada dosen pembimbingnya juga di sana gitu. Oke, jadi nanti ya bahasanya biar tahu lingkungan di sana Iya, juga lah gitu. Mungkin dari sana bisa diadaptasi gitu ya. Kelebihan-kelebihan yang ada di sana Iya. dibawa lagi ke Jawa Barat, mungkin bisa diimplementasi lagi. Iya. Keren-keren. Nah, kalau tadi udah bahas itu, udah fasilitas segala macam kita dapat. Nah, selama menjalani program tersebut kira-kira udah berapa persen nih persiapan? Karena mungkin berangkat bulan apa? Bulan Agustus ya, kita sama. Oh, di kita lagi. Iya, dia kloter 1, kalau saya kloter 2. Pertama saya tanggal 4 atau tanggal 6. 4 atau 6 Agustus. Nah, kalau Kak Rizky, Saya 11 sampai 13 Agustus. persiapannya sudah sejauh mana nih? Kalau persiapan sih alhamdulillah lah 70% lah karena emang masih lama juga kan. Ya emang yang penting mah harus sehat sih kalau persiapan. Oke, persiapan yang jelas kan kesehatan. Yang lain tuh apa biasanya? Mental. Mental tadi ya, karena kan culture shock tadi ya. Gitu. Tapi kalau dari program ini sendiri, maksudnya dari Kemendikbud sendiri ada arahan nggak? Misalkan sebelum berangkat ada pelatihan atau pengarahan dan lainnya gitu. Pembekalan besok Pembekalan ya. Kemarin udah tanggal berapa sih? tanggal 20 Juli udah. Oh, udah 20 Juli. Besok tanggal 26 ada lagi Pembekalan terakhir ya. Itu isinya apa tuh pembekalan? Jadi bagaimana kita nanti ngejalanin hidup di sana gitu kan. Terus kan ada juga nanti buat ngeluarin dana itu kita harus ngajuin lagi ke pemerintah di web gitu. Jadi kita tuh laporan kegiatan selama 1 semester itu selama 1 bulan dilaporin ke web gitu, belajar apa aja di sana gitu biar ngeluarin dananya gitu. Jadi intinya ya tanggung jawab pun dituntut lah ya. Iya. Berarti nanti setelah bikin laporan baru bisa di ACC lah. Iya. Dan turun. Dan itu artinya tidak melalui pelantara kan? Artinya dari pemerintah langsung masuk ke rekening. Ya masuk ke rekening itu langsung. Karena intinya kita itu mengikuti PPF itu sebenarnya kata pihak sananya melatih memanage waktu kita juga. Iya. Jadi ya biar gimana ya, bisa memanage waktu. Kita kan emang jauh banget kan dari orang tua. Kita kan kuliah di kampus sendiri dan kita juga bertukar dengan kampus lain gitu. Jadi emang benar-benar harus bisa memanage waktu sih. Ya sebenarnya waktu harus manajemen, kemudian juga keuangan juga harus diatur, mandirinya juga perlu kan. Berarti memang kalau program khusus dari program ini sendiri lebih ke arah belajar Nusantara itu apa namanya? Modul Nusantara. Modul Nusantara itu ya, jadi lebih mengalah lagi culture tentang yang ada di Indonesia ini. Karena kan Indonesia ya kita tahu sendiri lah, begitu banyak banget ya ragam budaya segala macamnya. Agustus berangkat, berarti langsung mulai kuliah. Iya langsung mulai kuliah. Kayaknya cuma pembukaan dulu sih biasanya katanya. Pembukaan tuh offline atau online? Offline di sana nanti mungkin kita ada penyambutan gitu. Bahasanya ada seremonial lah mungkin di sana. Berarti berangkat Agustus, selesai bulan apa? Kalau saya sih Desember. Oh sama ya, Desember ya. Tapi setiap kampus beda-beda sih. Ada yang Januari. Berarti nanti beres Desember, lanjut berarti kan 1 semester nih. Semua pelajaran yang di sana diakui di kampus masing-masing. Iya. Itu. Begitupun yang tadi 2 orang lagi. Iya. Kalau yang 2 orang tadi jurusan apa? Jurusan Sistem Informasi sama Informatika. Oke, sama. Yang satu berarti sama kayak Kak Rizky ya. Yang satu lagi dari Sistem Informasi. Kalau Kamira kan dari Manajemen. Seorang nih. Pas daftar? Pas daftar ada ya. Enggak, maksudnya dari manajemen memang Kamira sendiri? Enggak, ada. Oh, ada. Ada semester 2 juga, cuman dia gagal. Oh gitu, teman satu kelas?
Enggak sih. Oh enggak. Iya. Kalau Kak Rizky teman sekelas mungkin yang lolos juga. Enggak, dia semester 5 OTW 6 sih katanya. Gitu. Nah, saya sendiri seneng nih gitu ya. Maksudnya bangga lah dengan prestasi yang didapat karena ini bisa dibilang juga termasuk prestasi. Bayangkan dari 35.000 gitu kan yang lolos 12.000. Tanggapan dari masing-masing orang tua gimana? Kalau pendapat orang tua saya sih, ya alhamdulillah gitu kan, saya setiap mau melakukan mengikuti program apapun, saya selalu konsultasi dulu ke orang tua, ini boleh enggak gitu. Karena alhamdulillah juga orang tua saya tidak membatasi mau ikut kegiatan apapun, kalaupun itu manfaat buat diri saya sendiri, mereka selalu membebaskan gitu. Menurut pendapat orang tua ya alhamdulillah gitu. Bersyukur gitu kan, Seneng lah ya. Iya, seneng Bangga banget, pastinya ya. bangga. Kalau Kak Rizky dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara, punya adik 1. Oh, ada 1. Ya mungkin nanti adanya bisa jadi cerminan juga kan dari Kak Rizky ini gitu. Kalau Kamira gimana orang tua? Orang tua seneng banget sih, soalnya pas pertama kali ngomong ke orang tua, "Mah, Pak, aku mau ikut ini program PMM." "Oh ya udah silahkan ikut aja," gitu kan. Pas keterima ya seneng sih, kayak Tapi pas tahu kan ini jauh nih antar pulau, itu orang tua gimana? Aman-aman aja? aman aja sih. Mengizinkan lah ya gitu. Apalagi kan Kamira perempuan kan biasanya orang tua aduh mana perempuan nih harus jauh gitu Enggak kan. sih, orang tua saya kayaknya lebih seneng saya pergi. Aduh, kasihan sekali kamu. Iya, jadi kayak ini gitu lah. Ditinggal tuh antara seneng dan sedih. Ya tapi mungkin ya senang dalam artian bangga ya. Sedih artinya yang harusnya bisa lihat anak tiap hari, tiba-tiba harus lihat anak mungkin paling lewat video call dan yang lainnya. Iya, keren. Nah, nanti dari program ini targetnya apa? Dari masing-masing aja deh. Dari masing-masing Kak Rizky maupun Kamira, targetnya. Target mengikuti program ini. Iya, misalkan nanti setelah lulus di sana, oh saya nih dari hasil program pertukaran mahasiswa Merdeka ini harus ada output nih, misalkan harus ada ilmu baru yang saya bawa gitu. Dari Kak Rizky apa tuh? Kalau sebenarnya sih saya kan emang lintas jurusannya di sana. Oh, beda jurusan. Karena kan dari sini prodinya informatika dan di sana saya mengambil berbagai macam prodi, banyak banget loh Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Dimulai dari prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terus pendidikan teknik mesin, prodi sastra Indonesia, sama prodi luar sekolah. Karena kenapa saya mengambilnya lintas jurusan? Karena saya juga ingin mengasah hard skill saya, termasuk soft skill juga. Karena kan di sini informatika, di sana juga pengen kayak mengasah ilmu juga lah, dapat ilmu baru, wawasan Di bidang baru ilmu gitu yang kan. lain. Iya. Keren. Kalau Kamira? Biar bisa apa ya, dapat relasi baru ya, pengalaman ya, terus bisa tahu gimana sih kalau sekolah di negeri tuh, kan saya sendiri swasta ya. Ya pengen juga dulu di negeri tapi nggak kesampaian kan. Alhamdulillahnya satu semester bisa dapet di negeri. Itu masuk PTS, ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka, masuklah negeri 1 semester. Alumni PTN 1 semester. Bener banget. Dari kampus sendiri ada yang bimbing? Ada. Oh gitu, mungkin ada yang mau disampaikan? Aduh. Terima kasih banyak nih kepada Bu El. Dia dikenalnya kalau di kampus Bu El ya, tapi nama aslinya Bu Siti Nurlela MKom, dan juga Pak Fitra MKom. Terima kasih banyak yang sudah membimbing, mensupport kami dari awal. Yang riwah ngurusin berkas kita ya. Iya. Sampai kita sampai di titik ini ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin kasih tips, trik atau pesan-pesan lah buat mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen juga ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka. Buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian punya niat, sebenarnya bukan niat aja sih, kalau misalnya moodnya juga bagus, kalaupun kalian mau ikut kegiatan apapun pasti dilaksanakan oleh kalian. Jadi intinya kalau misalnya ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka, punya niat juga, terus moodnya bagus gitu, biar apa sih ngurusin berkasnya juga gampang gitu. Kalau misalnya moodnya bagus, gak mageran ya pasti gampang kan kita ya. Oke, siap. Kak Rizky, Kamira, makasih banyak. Lancar-lancar program pertukaran mahasiswa Merdekanya ya, kembali dengan ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan ataupun pertemuan-pertemuan dan juga sesi berikutnya.
Jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga diikuti terus subscribe akun MDU ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Tripod Trash Information Podcast. Aduh, Bang Ali ngomongnya. Aduh. Apa? Tadi ada anus.